Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Kautari dengan NIM 130 2022 0304. Nah, kini saya akan menjelaskan terkait tugas pertama, yaitu tugas kelompok Rekayasa Perangkat Lunak tentang implementasi sistem smart parking berbasis IoT untuk pemantauan ketersediaan slot parkir secara real time, yaitu dengan kelompok 2 dan kelas A7. Di sini kami sudah membagi beberapa bagian dari tiap kelompok ini. Nah, kebetulan itu saya mendapat bagian objek model, yang dimana objek model ini berisi data dictionary dan class diagram. Nah, berikut adalah penjelasan dari data dictionary terlebih dahulu, di mana data dictionary ini berfungsi untuk mendefinisikan semua elemen data yang digunakan dalam sistem, termasuk atribut dan tipe data yang relevan. Dalam sistem smart parking ini, kita akan mendefinisikan beberapa objek dan atribut yang akan digunakan. Adapun contoh dari data dictionary untuk smart parking yang silakan dirasakan, yaitu di mana ada entitas, deskripsi, atribut, dan tipe datanya. Kita mulai pada entitas pertama, yaitu kendaraan, yang dimana ini dideskripsikan sebagai kendaraan yang akan parkir di area parkir. Dan kendaraan ini tuh memiliki atribut dan tipe data, di mana atribut ini memiliki memiliki nama dan tipe datanya, yang dimana namanya itu adalah plat nomor dengan tipe data varchar, tipe kendaraan dengan tipe data varchar juga, durasi parkir itu tipe datanya float, status itu tipe datanya varchar. Kita lanjut ke slot parkir, di mana dideskripsikan sebagai tempat parkir atau slot parkir yang tersedia ataupun terisi di tempat parkir, ya sudah kita rancang, yang dimana memiliki atribut itu ID slot dengan tipe data integer, plat nomor dengan tipe data varchar, status slot dengan tipe data varchar juga, lokasi pun sama tipe datanya varchar, dan waktu terisi itu tipe datanya date time. Yang ketiga itu ada pembayaran, yang dideskripsikan sebagai data yang terkait dengan transaksi dan pembayaran parkir, yang dimana itu atributnya itu ID pembayaran dengan tipe data integer, plat nomor itu tipe datanya varchar, ID slot itu tipe datanya integer, jumlah bayar itu tipe datanya dia float, metode pembayaran tipe datanya varchar, dan status pembayaran itu tipe datanya varchar. Nah, kita bisa lihat di sini ada ID slot yang dimana connect ke tipe data dari slot parkir. Yang kedua itu ada administrator, yang dimana administrator ini adalah pengguna yang memiliki akses untuk mengelola sistem parkir, yang dimana itu ada atribut yang akan digunakan, yaitu ID admin, yang dimana tipe datanya itu integer, ID sistem integer juga, nama admin itu tipe datanya varchar, role itu tipe datanya varchar, dan status tipe datanya bio varchar. Nah, yang kelima itu ada transaksi parkir, di mana transaksi parkir ini itu adalah data transaksi yang berhubungan dengan proses masuk dan keluarnya parkir. Nah, di sini juga memiliki atribut, yaitu ID transaksi dengan tipe data integer, plat nomor yang tipe data varchar, ID pembayaran baik tipe data integer, waktu masuk dan waktu keluar itu tipe datanya date type. Nah, kita masuk ke entitas terakhir, yaitu sistem parkirnya, di mana ini dideskripsikan sebagai sistem keseluruhan yang mengelola berbagai fungsi parkir atau sensor ANPR-nya, yang dimana memiliki atribut itu ID sistem dengan tipe data integer, ID slot itu dengan tipe data integer juga,
status sistem dengan tipe data varchar, waktu operasi dengan tipe data datetime, kursi sistem dengan tipe data varchar. Nah, di sini ada pun penjelasan tentang data dictionary-nya, yaitu ada kendaraan, di mana kendaraan ini menyimpan data kendaraan yang masuk ke area parkir, termasuk dari plat nomor, tipe kendaraan, mobil, durasi parkir, dan status kendaraan, itu terparkir atau keluar. Yang kedua ada slot parkir, yang dimana slot parkir ini mengatur status dan lokasi slot parkir serta waktu kapan slot tersebut terisi. Yang ketiga itu ada pembayaran, di mana pembayaran ini berisi informasi tentang pembayaran parkir, termasuk metode pembayaran dan status pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada administrator, yang dimana administrator ini bertugas untuk menyimpan data administrator atau pengelolanya yang memiliki akses untuk mengelola sistem parkir. Yang kedua itu ada transaksi parkir, di mana di sini dia berfungsi untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar kendaraan, waktu parkir, dan plat nomor yang terkait. Dan terakhir itu ada sistem parkir, yang dimana di sini sistemnya itu mengelola status parkir secara keseluruhan termasuk penoperasian seluruh sensor dan fitur ANPR-nya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah kelas diagram. Yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa kelas diagram itu memiliki beberapa atribut sesuai dengan yang disebutkan di data dictionary ini. Nah, data dictionary itu saya masukkan ke dalam ke dalam aplikasi bernama Workspace, lalu saya buat IRD-nya. Nah, IRD-nya akan memiliki tampilan seperti ini. Adapun penjelasan dari kelas diagram yang di atas sudah saya bongkar itu, yaitu yang dimana kendaraan. Nah, kendaraan ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai kendaraan yang terparkir, termasuk nomor, titik kendaraan, durasi parkir, atau apakah kendaraan itu terparkir atau sudah keluar. Yang kedua itu adalah slot parkir, yang dimana kelas ini mengatur informasi tentang slot parkir yang tersedia termasuk ID slot, statusnya itu terisi atau kosong, dan lokasi slot serta waktu ketika slotnya terisi. Yang kedua itu ada pembayaran. Kelas ini mencatat informasi terkait transaksi pembayaran parkir, termasuk transaksi dari ID pembayar, ID kendaraan yang melakukan pembayaran dengan jumlah yang dibayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya itu ada administrator atau admin. Kelas ini menyimpan data administrator yang memiliki akses untuk mengelola sistem parkir termasuk ID admin, nama role, dan statusnya. Yang selanjutnya itu ada transaksi parkir, yang dimana transaksi parkir ini memiliki kelas yang mencatat semua transaksi masuk dan keluar kendaraan termasuk ID transaksi, plat nomor kendaraan, dan waktu masuk serta waktu keluarnya. Yang terakhir itu adalah sistem parkir, di mana kelas ini mengelola informasi terkait status kesediaan sistem parkir termasuk ID sistem, status operasional, waktu operasional, dan fungsi sistemnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian saya, terutama di bagian saya ini, yaitu objek model. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.